نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأسرار ومدارك الجاري واجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وصحبه يا نور. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan dan yang lebih utama dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Seorang manusia jika diberikan kenikmatan dunia, apakah itu berupa harta yang banyak, apakah itu berupa rumah yang mewah, apakah itu berupa mobil banyak, kendaraan, akan tetapi tidak diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang manusia itu adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, antumul fuqara ila Allah. Kalian semua fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kalian kumpulkan di dunia itu tidak akan dibawa ketika kalian masuk ke dalam kubur. Akan tetapi harta tersebut bisa ada manfaatnya. Jika apa? Jika kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berinfak untuk masjid, apakah itu membangun mushola, wakaf tanah untuk membangun mushola. Ada masjid sedang pembangunan, disumbang semennya kan, pasirnya kan. Kok nggak ada uang, ya tenaganya nggak apa-apa ya. Minimal dengan doa, minimal. Mudah-mudahan bakas jadinya. Mudah-mudahan cepat selesai pembangunan masjid. Saya tidak bisa membangun, tidak bisa membantu dengan harta, bantu dengan doa. Ya. Nah, kemudian jabatan yang dimiliki oleh manusia pun demikian. Apakah ketika di dunia dia menjabat sebagai pejabat pemerintah atau sebagai menteri, ketika masuk ke dalam kubur jabatan itu semua ditinggalkan. Karena apa? Semua manusia di hadapan Allah adalah hamba. Akan tetapi jabatan yang dijabat di dunia bisa ada manfaatnya. Jika apa? Jika amanah. Kita lihat bagaimana Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah pengganti Sayyidina Abu Bakar, ya beliau malam-malam keliling ke rumah warga. Nah ini bisa ditiru kalau ada Pak RT di sini atau Pak RW ya. Keliling Pak malam-malam ke rumah warga. Lihat apakah masyarakat ada yang kelaparan, lihat apakah masyarakat ada yang kesusahan. Nah, Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah itu dia berjalan keliling ke rumah masyarakat, ke rumah warganya. Dilihat bagaimana ini warga, tiba-tiba ada suara anak nangis di dalam rumah. Ketika melihat anak yang menangis tersebut, ternyata ibunya sedang memasak batu Pak biar dimasak 100 tahun atau keras. Nah ini karena tidak ada yang dimasak, anaknya nangis, akhirnya ibu tersebut ngakalin supaya anaknya tidur, dimasak itu batu. Sebentar anaknya tanya, "Mak, sudah jadi belum masakannya?" "Belum, Nak, tunggu sebentar." Tanya lagi, "Bu, sudah jadi belum?" "Belum, tunggu sebentar." Sampai tidur. Ini Pak, jangan dipraktekin di rumahnya, anak lapar masukin batu. Ketika melihat hal tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab merasa bersalah. Maka diambil gandum, diangkat sendiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Jika ada riwayat mengatakan ada yang membantu Sayyidina Umar, khalifah, ya, istilahnya ini presiden kalau bahasa kita ini, angkat gandum untuk apa? Untuk ngasih daripada keluarga yang kesusahan. Nah, di kita bisa kita tiru ketika kita memegang jabatan,
minimal di dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, kita menjadi amanah, ngajarkan anak kita tentang agama, ngajarkan istri kita tentang agama, karena itu kelak akan dituntut ya, di yaumil hisab. Aku ketika kita mengajarkan anak kita dapat manfaat. Ketika mengajarkan istri kita dapat manfaat. Tetapi ketika tidak diajarkan, kelak kita akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika aku bekerja, aku tidak dituntut tidak dituntut ilmu agama oleh suamiku. Maka dari itu, ya, ketika seseorang memegang jabatan, kemudian dia menjadi amanah dengan jabatan tersebut, insya Allah itu nanti ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi ladang amal. Sayyidina Umar bin Khattab kurang bagaimana ya keperkasaannya, kekuatannya Sayyidina Umar bin Khattab, tetapi dia tidak melihat dari pandangan manusia. Dia mengangkat sendiri gandum, datang kepada orang yang kesusahan dikasihkan. Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah pencetus daripada penakluk ya, daripada bangsa Romawi dan bangsa Persia. Subhanallah, Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ada orang Romawi, ya, diriwayatkan ada nih, apakah itu raja Romawi atau raja Persia, ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka bertanyalah, ya, saya nggak ingin tahu, kalian boleh bunuh saya, tapi saya ingin tahu bagaimana sih pemimpin kalian ya, yang bisa menaklukkan daripada Romawi, Persia. Saya ingin tahu. Maka dibawa ke Madinah. Dilihatkan ketika melihat rumah yang besar, apakah ini rumah daripada pemimpin kalian? Bukan, itu rumah saudagar ya. Itu rumah saudagar, pedagang. Terus di mana rumah pemimpin kalian? Dibawa lagi. Ternyata rumahnya kecil, rumahnya Sayyidina Umar ya. Maka orang ini bilang, kok bisa pemimpin negara rumahnya lebih kecil daripada masyarakatnya? Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian, subhanallah, lebih kecil lagi. Mana Sayyidina Umar bin Khattab? Mana yang namanya Umar bin Khattab? Kamu tahu tuh yang lagi tidur di bawah pohon kurma, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab tidurnya di bawah pohon kurma. Maka orang tersebut mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, karena kamu adil, maka kamu merasa aman. Sayyidina Umar bin Khattab tidur di bawah kurma, tidak ada seperti ancaman ya. Sedangkan raja-raja, kalau melihat sekarang, zaman sekarang, mau ada pertemuan, datang polisi dulu ya, 2 hari 3 hari udah datang polisi, amanin area, pasang ini security apa segala macamnya. Nah, saya tidur di bawah rumah. Ketika dia adil, maka dia merasa ya. Itulah jabatan ketika kita ada di dunia, hendaklah kita amanah, sehingga ketika kita menghadap Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan daripada jabatan tersebut. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampailah kepada kita umat